Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Shalom teman-teman, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu dengan saya Litra dan saya Alicia. Sebelum mulai ibadah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan sudah mengizinkan kami untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan, tolong Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Maka dari itu, kita juga harus sangat menyayangi Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down,
Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Terima kasih untuk Genia yang sudah mau mempersembahkan lagu untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menaikkan lagu pujian Mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami sampai pertengahan. Sekarang
tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun kita belum ketemu ibadah di gereja. Nah, hari ini kakak mau cerita, ada hubungan sama minggu lalu. Minggu lalu masih ada yang inget nggak? Cerita tentang apa? Iya, tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Tapi dia tidak mati selamanya loh. Dia bangkit dan hidup selamanya. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah mati, mayatnya itu dimasukin ke gua. Nggak kayak orang-orang di sini dikubur apa gimana. Kalau Tuhan Yesus itu dimasukin ke gua, depannya dijaga sama batu. Nah, pada suatu hari ada seorang ibu namanya Maria Magdalena. Dia pagi-pagi datang ke makam Tuhan Yesus, ke gua itu, sambil menangis. Dia tetap sedih karena dia tahu Tuhan Yesus sudah mati. Dia pikir Tuhan Yesus gak akan hidup lagi. Nah, pas dia masuk ke gua itu, dia terkejut. Kok mayat Tuhan Yesus gak ada? Dia tampak menangis sedih. Nah, terus ada 2 orang malaikat. Yang satu di dekat kepalanya mayat Tuhan Yesus, dan satu dekat kakinya. Dia bilang, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, terus ibu ini bilang, "Aku sedih. Mayat Tuhan Yesus nggak ada. Siapa yang membawanya?" Nah, setelah itu dia menengok ke belakang, melihat ada seorang bapak-bapak di belakang. Lalu bapak-bapak itu bilang, ternyata bapak-bapak itu siapa coba? Ternyata itu Tuhan Yesus loh. Nah, Tuhan Yesus bilang, "Ibu, kenapa kamu menangis?" Nah, Ibu Maria menyangka bapak-bapak itu adalah penjaga taman. Dia bilang, "Bapak, kalau engkau yang mengambil mayat Tuhan Yesus, tolong kembalikan, tolong beritahu aku di mana mayatnya berada." Nah, Tuhan Yesus langsung bilang, dia memanggil nama si ibu itu, Maria. Nah, langsung deh Bu Maria, kok dia ingat nama saya ya? Berarti dia itu Tuhan Yesus. Nah, langsung Maria bilang pakai bahasa Ibrani, bahasa orang sana, Rabuni. Nah, Rabuni itu artinya guru. Kan Tuhan Yesus selama waktu dia hidup, dia itu kan menjadi guru, murid-muridnya banyak. Nah, akhirnya Maria sadar bahwa Tuhan Yesus itu hidup, nggak mati untuk selamanya. Nah, akhirnya Maria sama Tuhan Yesus bercakap-cakap. Tuhan Yesus bilang, "Jangan sentuh aku, karena aku belum datang kepada Bapa." Maksudnya Tuhan Yesus belum menemui Bapaknya yang di surga. Jadi benar-benar baru menjumpai Maria di situ. Nah, Tuhan Yesus berpesan, "Tolong kabarkan kepada saudara-saudaramu bahwa aku hidup." Nah, akhirnya Ibu Maria pergi, dia menemui saudara-saudaranya dan bilang bahwa Tuhan Yesus hidup. Nah, pada suatu hari di minggu pertama, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Nah, pintunya tertutup karena mereka takut akan orang-orang Yahudi. Ketika mereka bercakap-cakap, lalu tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, murid-muridnya kaget, tapi murid-muridnya tahu itu Yesus karena menyambutnya damai sejahtera bagi kamu. Nah, murid-muridnya pas lihat, wah seneng dong, gurunya Tuhan Yesusnya tetap hidup, jadi nggak mati selamanya. Langsung Tuhan Yesus bilang, jangan menyentuh aku karena aku belum ketemu dengan Bapakku di surga. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan tangannya
yang These bekas are the dipaku, words which I speak unto you lambungnya yang while bekas I was ditusuk, yet with you. untuk meyakinkan bahwa itu That memang all things must be Yesus fulfilled which yang were written in benar-benar the law of mati, Moses. yang benar-benar disalib, mati, tapi bangkit pada hari ketiga. And in the Psalms Nah, Tuhan Yesus concerning bilang sama murid-muridnya, tetap kabarkan kebaikan, sebarkan bahwa aku sudah hidup dan tidak mati selamanya. Nah, dia tetap bilang kepada murid-muridnya untuk selalu mengabarkan tentang kebaikan, tentang Injil. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa yang Allah telah mengutus aku dan aku akan mengutus kalian. Nah, jadi kita semua sebagai orang-orang yang percaya harus tetap menyebarkan kabar Injil karena Tuhan Yesus sudah memerintahkan kepada kita. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, mungkin ada yang belum mengerti tentang firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menceritakan kepada kalian, yang membuat kalian mengerti. Akhirnya ceritanya sampai di sini. Biarlah adik-adik boleh tetap setia, boleh tetap percaya terus kepada Tuhan Yesus, walaupun nggak ibadah di gereja, tetapi tetap setia, tetap rajin beribadah seperti saat ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau akhiri pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti akan cerita firman Tuhan. Tuhan, tetap berikan kami kesehatan, berikan kami kesetiaan untuk selalu rajin beribadah. Tuhan berkati papa mama kami yang setia membimbing kami. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu, biar kami semua tetap boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.